Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada pagi hari ini kelompok kami akan membahas mengenai organisasi negara-negara Asia Pasifik, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, atau yang lebih dikenal lagi dengan sebutan APEC. Kalian pasti tidak asing dengan organisasi ini, karena Indonesia termasuk salah satu anggota yang berperan aktif mendukung peranan APEC. Organisasi APEC ini didirikan pada tahun 1989. APEC berdiri atas gagasan Bob Hawke yang merupakan Perdana Menteri Australia dan resmi didirikan pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Kemunculan APEC sebagai forum kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan politik dan ekonomi dunia yang berubah dengan cepat, terutama yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Yang kedua, adanya kekhawatiran terhadap gagalnya perundingan putaran Eropa yang membahas masalah tatanan perdagangan dunia. Apabila perundingan gagal, maka dikhawatirkan akan muncul sikap protektif dan lahirnya kelompok-kelompok ekonomi regional yang tertutup. Yang ketiga, negara Asia Pasifik menilai perlu secepatnya mengantisipasi globalisasi yang berdampak untuk membuat setiap negara saling bergantung. Yang keempat, munculnya berbagai kelompok kerjasama perdagangan regional seperti North Atlantic Free Trade Area atau NAFTA dan Free Trade Area of America of FTAA. Dan yang kelima, adanya keinginan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik yang berorientasi pada pasar bebas. APEC merupakan forum kerjasama antar 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Pada masa awal pembentukan APEC, hanya terdiri dari 12 negara anggota, yang dimana diantaranya 6 negara terkaya di Asia Pasifik dan 6 negara ASEAN. Semakin lama semakin berkembang dan keanggotaan APEC semakin bertambah. Sekarang terdapat 21 negara yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Indonesia memiliki peran penting dalam APEC. Indonesia tercatat menjadi anggota APEC sejak pertama kali berdirinya, yaitu pada tahun 1989, bahkan pada tahun 1994, Indonesia menjadi tuan rumah dalam pengurusan Bogor Declaration di dalam termasuk Bogor Goals. Bogor Goals menjadi fokus utama APEC dalam membentuk suatu wilayah Asia Pasifik yang lebih bebas dan terbuka bagi perdagangan dan investasi. Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Adapun tujuan lainnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan APEC yang sudah dijabarkan di atas, APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruang lingkup yang disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC, yakni liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas usaha, kerjasama ekonomi dan teknik. Pilar liberalisasi perdagangan dan investasi, liberalisasi atau pembebasan perdagangan dan investasi dilakukan dengan pengurangan atau menghapus tarif serta hambatan non-tarif lainnya. Sebagai wujud pelaksanaan pilar ini, pada tahun 1994 para pemimpin ekonomi APEC bersepakat bahwa Bogor Goals isinya adalah pemberlakuan perdagangan bebas dan terbuka
yaitu pada tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tujuan 2020 untuk negara-negara kembang. Hasilnya kegiatan ekspor dan impor negara-negara anggota APEC serta kegiatan investasi di wilayah Asia Pasifik mengalami peningkatan. Di bawah pilar ini, APEC juga mampu menjadi katalisator yang berperan membantu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam melakukan negosiasi perdagangan multilateral. Fasilitas kegiatan bisnis pilar APEC ini dilaksanakan dengan berwujud pengurangan biaya-biaya dalam transaksi bisnis, meningkatkan akses informasi perdagangan, mengatur berbagai kebijakan dan strategi untuk memudahkan dalam pertumbuhan ekonomi, serta melaksanakan pasar bebas dan terbuka. Pilar ini diimplementasikan dengan menyusun rencana aksi fasilitas perdagangan (Trade Facilitation Action Plan (TFAC). Hasilnya terbukti bahwa biaya transaksi bisnis antar negara APEC semakin berkurang. Kerjasama ekonomi dan teknik. Pelaksanaan pilar ini, APEC telah mengupayakan agar akses internet dipermudah dan diperluas. Program ini telah mengurangi jurang perbedaan antar negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dalam hal memudahkan akses internet, hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan ataupun pelatihan. Ketiga pilar tersebut dapat mendorong tercapainya tujuan APEC dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan pekerja lebih banyak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih baik. Namun, tak cuma itu, APEC juga telah mengupayakan kerjasama dalam bidang perlawanan terhadap aksi terorisme, kesehatan, dan penanggulangan bencana, perubahan iklim, ketersediaan energi, pembangunan yang bersih, dan penanganan kritis keuangan global. Sekian, terima kasih.